Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, David di sini dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang IP versi 6. Nah, jadi uh, kita melanjutkan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kita mengkonfigurasikan RIP RIP NG atau RIP Next Generation, yaitu RIP memakai IP versi 6. Nah, pada hari ini kita akan mengkonfigurasikan OSPF V3 atau version 3 yang dimana OSPF ini menggunakan IPv6 untuk masalah agensinya atau netboard ya. Oke, jadi ya cuman beda ini doang ya, beda pemakaian IP. Kalau OSPF biasa itu memakai IP versi 4, kalau OSPF versi versi 3 itu bisa memakai IP versi 6. Oke, dan sebenarnya itu sama aja. Apa misalkan di OSPF yang versi sebelumnya yang 1 2 itu ada arenya juga, ada LSA, ada DR BDR. Nah, di OSPF V3 itu sama aja ya, sama-sama ada LSA, DR BDR, router ID. Ya, itu semuanya sama aja. Bedanya itu kalau versi 3 itu cuman letaknya ada di dia bisa memakai IP versi 6. Nah, itu doang. Nah, jadi kita nyalain dulu notesnya. Nah, sembari menunggu, saya akan menjelaskan tentang cara kerja OSPF versi 3. Nah, jadi OSPF versi 3 itu adalah protokol routing untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi ini bisa dua-duanya ya, bisa memakai IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi OSPF versi 3 itu merupakan protokol link state, kebalikan dari protokol distance vector ya, seperti biasa. Nah, jadi buat yang nggak tahu, link state itu adalah sebuah protokol yang membuat keputusan routing berbasis pada keadaan link yang menghubungkan sumber dan tujuan. Nah, jadi keadaan link itu bisa didefinisikan sebagai interface yang menghubungkan dengan perangkat jaringan lainnya. Nah, jadi informasi interface termasuk prefix IP versi 6, network mask, jenis perangkat yang terhubung, perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut, dan sebagainya. Nah, jadi informasi ini disebarkan dalam berbagai jenis link state advertisements atau LSAs. LSA. Nah, jadi sebuah koleksi perangkat dari data LSA itu disimpan dalam sebuah database link state. Nah, isi dari database tersebut ketika mengalami proses algoritma Dijkstra, hasilnya berupa tabel routing OSPF. Nah, jadi perbedaan antara database dan tabel routing adalah database berisi koleksi lengkap data mentah dan tabel routing berisi daftar jalur terpendek ke tujuan yang dikenal melalui port interface perangkat tertentu. Nah, jadi OSPF fitur yang dijelaskan dalam RFC 5340 mendukung IP versi 6 dan IP versi 4 unicast. Nah, jadi itu dia cara kerja OSPF Fitri. Nah, jadi ini belum ke start ya. Kita start dulu. Nah, nah, nah ini kita masih nunggu. Ini routernya nyala. Nah, ini emang lama banget ya. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Nah, oke, tadi saya itu berhenti dulu videonya ya. Recordingnya saya berhenti dulu karena ini emang lama banget. Biasanya nggak kayak gini. Oke. Dan
Ini kita ulang dari awal lagi ya. Kita nggak dari lab sebelumnya, yaitu rep ng. Ini apa routernya reset karena saya belum ke duret. Oke ya, tapi mau gimana lagi, oke kita konfigurasi dari awal terlebih dahulu. Oke, kita host, biasa kita ganti nama root dulu, host R1 ya. Oke, nah habis itu kita jangan lupa ketik IPv6 unicast routing. Oke, nah, habis itu kita langsung ke interface 00 IPv6 enable. So IPv6 at 12 double colon 1/26 habis itu yang terakhir adalah no shut biar interface nya lah. Iya, nah habis itu di R2 kita sama aja enable configure terminal. Habis itu kita ganti nama router dulu, host R2. Habis itu IPv6 unicast unicast routing. Nah setelah itu kita uh, ke interface dulu 00 IPv6 enable IPv6 at 12/2/126 suno shut. Ya kita tunggu dulu sampai ada. Nah sekarang coba kita ping do ping 12/1. Iya ternyata berhasil lah, peer to peer berhasil. Sekarang kita uh, menuju interface yang berikutnya ya, interface 01 IPv6 enable IPv6 at double 23 double colon 3 slash 126. Habis itu kita no shut. Mantap. Nah sekarang tinggal router 3 ya, enable configure terminal host R3. Nah habis itu IPv6 unicast routing IPv6 salah. Sekarang kita interface E00 IPv6 enable IPv6 at 3 double colon 3 slash 126. Habis itu kita no shut. Nah sebelum lanjut masang OSPF V3 nya, kita peer to peer apa testing peer to peer terlebih dahulu. Nah coba kita lihat do ping 23 double colon 3 double 2. Oke, ternyata saya sudah menemukan masalah di mana, kenapa tidak bisa ngeping ya. Oke, bisa lihat di interface E01 di router 2 kita masuknya 23 double 3. Wadaw ya. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal. Kesalahan sepele tapi fatal. Yaitu salah masang eh salah masang IP address. Oke. Nah, itu cuman salah masang IP address itu bisa mengakibatkan gagal peer to peer. Oke. Coba sekarang kita ini lagi. Wow, sekarang langsung jadi bisa ya. Nah, habis itu pada di sini kita ngapain? Ya. Di sini kita sekarang akan membuat ASPF versi 3. Nah, jadi buatnya gimana? Nah, kita uh, bikin router ASPF v3 terlebih dahulu ya. Bikin ini ya routernya terlebih dahulu ya. Oke, jadi gimana caranya? Oke, exit dulu. Jadi tulis ini IPv6 router OSPF 10. Habis itu exit. Nah, kita di sini lihat ini udah kita buat routernya. Ya, oke. Dan di sini ada notif OSPF v3 could not pick a router ID. Nah, ini artinya ini belum punya OSPF v3-nya itu belum punya router ID, oke?
Oke, jadi kita pasang terlebih dahulu router ID-nya. Router ID satu satu satu, salah, satu 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 satu, dan boom, sudah. Lantas apa yang kita harus lakukan sekarang? Nah, sekarang kita akan membuat interface loopback biar kita bisa testing antar testing apakah bisa OSPF fitrinya atau tidak. Nah, ah ini kita pasang dulu IPv6 enable IPv6 at 1.1 saya sudah 8. Nah, exit, dan setelah ini jangan exit terlebih dahulu ya. Interface balik lagi ke interface loopback 0-nya, dan kita akan pasang uh, IP kita akan pasang OSPF fitrinya di interface. Nah, jadi sama aja kayak RIP ng, kita memasang protokol routingnya di dalam interface ya. Oke, jadi gimana cara masangnya? Ya, ini gampang banget. IPv6 OSPF 10. OSPF 10 area 0. Boom. Nah, ini udah kepasang ya. Wow. Sangat simpel dan mudah. Nah, habis itu kita interface E00 ya. Jangan lupa dipasang juga OSPF fitrinya. Boom. Nah, mantap ya. Nah, ini di router 1 ini udah kepasang OSPF-nya ya. Ini merupakan konfigurasi yang sangat simpel bagi sebuah protokol routing ya. Kita cuma buat routernya aja nih, IPv6 router OSPF 10 dan pasang router ID-nya. Lalu kita pasang OSPF-nya di interface ya. Nggak usah ribet-ribet lagi advertise network kayak OSPF versi sebelumnya yang mungkin ya gampang tapi lebih ribet dikit daripada yang ini, OSPF Fitri. Nah, jadi kita lanjut pasang di R2 ya. Kita ini dulu IP6 router OSPF Fitri OSPF 10. Habis router ID 2222, enter, exit. Nah, habis itu interface ya, kita jangan lupa bikin loopback terlebih dahulu ya. Tadi harusnya nyambi sekalian pas bikin interface E01 dan E00. Nah, jadi kita pasang dulu ya, interface loopback 0. Habis itu IPv6 enable IPv6 at 2:2/128, exit. Sekalian kita pasang OSPF fitrinya IP6 OSPF 10 area 0. Aduh. Nah, habis itu udah. Sekarang kita pasang di E00 IP6 OSPF area 0 dan interface E01 OSPF area 0. Nah, ini udah kelar pemasangannya, dan bisa dilihat di sini ada notifikasi OSPF Fitri versi 10 naik bor 1111. Nah, ini artinya sudah ke connect ya. Sudah ke connect SPF di router 1. Nah, karena sudah ke connect dan sudah tahu neck bor si OSPF di router 2. Nah, coba kita sekarang coba ping IP loopback milik R1. Coba kita ping dulu, duping duping salah, duping 1. Wow, ternyata bisa guys, mantap. Nah, ini sangatlah mantap karena kita cuman pasang SPF-nya di interface saja, lalu tiba-tiba kita bisa nge ngeping loopbacknya. Wow, mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke R3 karena di R2 kita udah selesai. Nah, ini exit dulu, kita pasang dulu IPv6
IPv6 router OSPF 10 router ID 3333. Habis itu exit interface L0, kita bikin dulu loopbacknya. Habis itu IPv6 enable IPv6 at 3.3/128. Nah, enter dan pasang OSPF nya IPv6 at salah, IPv6 OSPF 10 area 0. Nah, sekarang tinggal pasang di E00. Habis itu IPv6 IPv6 OSPF 10 area 0. Boom. Nah, sekarang ada notifnya ya. Ada notif yang berhasil. Coba kita ping loopback milik router 2 dan router 3, router 1 ya. Do ping 2 berhasil, dan kita sekarang ping 1. Nah, ini kita sudah berhasil loh. Kita sudah berhasil menyelesaikan OSPF lab OSPF v3. Oke, versi 3. Dan ini semuanya adalah OSPF versi 3 itu adalah protokol routing yang sangat mantap ya, sangat simpel pemasangannya, dan tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi. Oke. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian bisa mengambil baiknya dan membuang yang buruknya. Oke. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.